Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk ke pelajaran, ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baiklah. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah, hadir semua. Oke ya. Nah, jadi sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, ada yang masih ingat tidak pelajaran kita pada minggu lalu? Masih, Bu. Masih? Ya. Ya, apa itu Leha pelajaran kita minggu lalu? Yaitu tes deskripsi, Bu. Teks deskripsi, benar. Nah, apa itu teks deskripsi? Tes deskripsi merupakan jenis teks yang terdiri dari beberapa paragraf yang menggambarkan suatu kejadian, objek, tempat, dan lain-lain secara detail. Iya, benar ya. Jadi, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek ya, Ya, di dalam Bu. membentuk sebuah tulisan. Nah, oke, baik. Semoga yang lain juga paham ya materi sebelumnya. Ya, Bu. Nah, lanjut kita akan masuk ke dalam materi baru yaitu tentang teks negosiasi. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini diharapkan kalian mampu memahami teks negosiasi, kemudian menulis teks negosiasi berdasarkan struktur dan kaidah teks negosiasi tersebut. Ya. Nah, jadi sebelum Ibu masuk ke dalam materinya, coba kalian baca terlebih dahulu materi teks negosiasi dan contoh teks negosiasi yang ada pada modul kalian ya. Nah, yuk baca terlebih dahulu. Ibu memberi waktu beberapa menit. Nanti jika tidak dipahami, boleh tanya kepada Ibu. Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Ya, mau tanya apa? Bagaimana cara menulis teks negosiasi, Bu? Pertanyaan yang bagus ya. Oke, jadi sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari teman kalian, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teks negosiasi. Nah, jadi apa itu teks negosiasi gitu ya. Nah, jadi teks negosiasi adalah teks penetapan keputusan secara bersama antara dua belah pihak atau lebih yang memiliki keinginan yang berbeda gitu. Jadi di dalam teks negosiasi itu biasanya berisi apa, Bu, gitu ya. Nah, jadi di dalam teks negosiasi itu berisi proses untuk mencapai kesepakatan tersebut gitu. Nah, jadi itu pengertian dari teks negosiasi. Oke, kita lanjut pada kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks negosiasi ya. Nah, jadi apa saja teks kaidahnya, Bu, gitu ya. Nah, kaidah kebahasaannya yang pertama ada kalimat dialogis. Nah, kalimat dialogis ini yaitu di dalam teks tersebut ada kalimat dialogis yang bermaksud percakapan antara dua orang atau lebih ya. Terus ada yang kedua kalimat santun persuasif. Nah, kalimat santun persuasif ini ada contohnya ya, minta tuh, terus tuh mudah-mudahan gitu. Nah, itulah pokoknya yang ada di dalam kalimat tersebut. Kemudian ada kalimat bersyarat. Nah, di dalam kalimat negosiasi itu ada kalimat bersyarat. Contohnya seperti apa? Misalnya jika, seandainya. Contoh ya. Seandainya barang ini tidak bagus ketika saya bawa di rumah, bolehkah saya mengganti yang baru gitu misalnya. Pokoknya kalau misalnya seandainya barang ini rusak gitu. Nah, ada kesepakatannya. Kemudian yang keempat, kalimat bersyarat. Kalimat yang keempat adalah
kalimat kausalitas, yaitu adanya sebab akibat. Sebab dan akibat. Sebab contohnya sebab, terus itu sehingga gitu yang ada dalam. Nah, jadi itu adalah kaidah teks negosiasi. Nah, jadi Ibu akan menjawab pertanyaan teman kalian ya. Bagaimana Bu cara menulis teks negosiasi? Nah, bagaimana caranya? Nah, di dalam teks negosiasi itu ada strukturnya. Nah, jadi kalian jika ingin membuat teks negosiasi, yang pertama struktur. Struktur negosiasi yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini adalah pembukaan atau awal dalam teks tersebut, seperti Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam gitu dijawab ibunya. Apakah ada buah anggur? Oh ada gitu ya. Itu seperti awal dalam sebuah teks tersebut. Kemudian penawaran. Jadi ditanyakan tadi antara penjual dengan pembeli. Sekilo anggurnya berapa Bu? 30.000 gitu kata penjualnya. Oh bisa kurang Bu, 25.000 katanya. Oh, nah itu antar kesepakatan tuh. Ada tawar menawar. 35.000 lah ya, 25.000 ya Bu, 20.000 ya Bu gitu. Kita lanjut ke persetujuan. Nah, jadi di sini persetujuan antara penjual dengan pembeli. Oh boleh Bu, 25.000 saja per kilo gitu. Jadi si penjual membayar uang 25.000 per kilonya gitu, karena udah ada persetujuan antara penjual dengan pembeli begitu ya. Baik, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok ya. Nah, tugas kalian yaitu kalian membuat teks negosiasi sesuai dengan struktur dan kaidah yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian kertas. Ini di sini isinya ya. Tulisnya di sini ya. Oke. Nah, kerjakan di situ masing-masing. Nanti ketika sudah selesai, masing-masing kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke, baik. Ibu kasih waktu mulai dari sekarang. A few minutes later. Baiklah anak-anak, waktu pengerjaan tugasnya telah selesai. Jadi setiap perwakilan kelompok dapat maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 ya. Ayo kelompok 1 maju ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks negosiasi. Nah, di sini kami mengambil toko bangunan. Iya, Bu. Nah, struktur yang pertama ada orientasi, itu pengenalan. Misalnya ada penjual dengan pembeli. Penjualnya berkata sama pembelinya, "Mari Mas, ada yang bisa saya bantu?" Pembelinya jawab, "Ada Mas, di sini ada jual kabel apa enggak?" Jadi penjualnya bilang, "Kabel kayak apa ya?" Pembelinya jawab, "Kabel ukuran 1,5 100 meter. Merek apa ya?" Kata penjualnya. Pembelinya bilang, "Yang bagus lah Mas," gitu. Terus tuh masuk ke penawaran, masuk ke struktur penawaran. Biasanya yang dicari itu air terna, murah, bagus, kata penjualnya. Itu kata pembelinya, "Coba Mbak lihat barangnya boleh," katanya. Penjualnya bentuknya ya masih lihat dulu gitu. Terus pembelinya, "Iya Mas," gitu Bu. Terus penjualnya bilang, "Ini yang ukuran 1,5 50 meter 350.000 Mas." Terus yang 2,75 550.000. Jadi totalnya 1.300.000 Mas gitu. Jadi
itu penawaran. Terus tuh, wah mahal ya, nggak bisa kurang ya mbak gitu. Ini sudah murah mas, toko lain nggak sesuai dengan segini harganya, toko lain tidak sesuai dengan segini harganya, masa nggak ada potongannya mbak gitu. Bentar ya mas, saya tanya dulu kepada si bos, siapa tahu ada bonus tuh. Jadi nah itu di situ penawaran, masuk ke persetujuan. Harga, kata penjualnya, harga tetap segitu mas, tapi kalau untuk emas harganya 70.000, boleh kok gitu, tapi harganya tetap segitu 70.000 gitulah. Jadi pembelinya bilang iya mas, oh baiklah kayak gitu. Saya bayar 103.000, 1.300.000 ya mas, tapi harganya di barangnya ditambah 1,5 meter lagi. Sekian hasil diskusi kami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Bagus ya. Nah, lanjut kelompok 2. Untuk kelompok 2 itu kelompoknya Siti ya? Iya Ya, Bu. tadi Ibu memperhatikan ya, Siti terus ngobrol ya, ngomong sama teman sebelah. Itu membahas diskusi atau ngomong yang lain ya, Ibu nggak tahu. Nah, tapi coba perwakilan kelompok 2, Ibu maunya Siti yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, ayo Siti maju ke depan. Baik Bu, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Kami membahas tentang jual beli yang ada di pasar Bu. Ini ada orientasi, perkenalan atau pembicaraan awal penjual. Selamat pagi Bu, katanya gitu. Pagi kata penjual. Terus tuh penawarannya langsung, ini berapa sekilo Bu buah angpel? Sekilonya 20.000 gitu. Terus tuh penjualnya nawar, harganya 15.000 aja ya Bu itu. Terus kata penjualnya persetujuan. Oh baik, iyalah tidak apa-apa, soalnya juga sudah lumayan murah gitu loh, gitu Bu. Boleh duduk Bu? Ya sudah duduk. Baik, tepuk tangan untuk Siti. Oke. Nah, dari sini kita dapat pembelajaran ya. Kalau misalnya mau diskusi, Ibu suruh diskusi, maka kalian harus diskusi, belajar bersama-sama, jangan banyak ngobrol ya. Nah, nanti kalau misalnya Ibu suruh maju ke depan, maju, presentasikan dengan baik gitu. Nah, ini jadi pembelajaran untuk minggu depan atau minggu seterusnya ya. Jangan terulang lagi yang seperti ini ya. Oke. Nah, jadi lanjutlah untuk materi untuk kelompok selanjutnya. Bagus semua ya, teman-teman, untuk kelompok yang sudah maju. Sangat bagus. Baik, dari yang kalian paparkan tadi, dari kalian presentasikan tadi, maju ke depan, kalian sudah bisa membuat struktur teks negosiasi, membuat teks negosiasi sesuai dengan struktur ya, struktur yang telah Ibu jelaskan tadi di papan tulis. Nah, jadi tugas untuk minggu depan, struktur yang telah kalian buat, teks negosiasi yang telah kalian buat, kalian buat bentuk video. Jadi di dalam video tersebut kalian seperti memperagakan atau memperagakan bagaimana cara bernegosiasi gitu. Nah, misalnya kalian mau, Bu, kalau misalnya tidak sesuai dengan struktur yang kami buat tadi bagaimana? Nah, harus sesuai dengan apa yang kalian presentasikan di depan tadi. Tetapi jika kalian ingin menambahkan atau ingin memperapikan lagi tulisannya biar tidak terlalu tegang,
tidak terlalu formal bagaimana ya tidak apa-apa ya. Nah, jadi videonya dikumpulkan minggu depan. Minggu depan kita saksikan bersama-sama video kalian di papan tulis ya. Oke. Nah, jadi tidak terasa waktu pembelajaran kita telah selesai. Nah, jadi sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan Lisa. Saya akan menyimpulkan hasil materi kita pada hari ini, yaitu tentang teks negosiasi. Bahwa teks negosiasi berisi tentang kesepakatan atau persetujuan antara dua belah pihak atau lebih agar sama-sama saling menguntungkan, Bu. Nah, kaidah struktur teks negosiasi itu ada 3, yaitu ada kalimat dialogis, kalimat bersyarat, kalimat kaulitas, Bu. Terus juga strukturnya ada 3, ada orientasi, penawaran, dan perjanjian. Gitu, Bu. Tepuk tangan untuk Lisa. Oke, terima kasih atas kesimpulannya ya. Nah, benar ya. Jadi kalau teks negosiasi itu merupakan teks yang berisi tentang kesepakatan atau persetujuan antara dua belah pihak ya. Nah, jadi Ibu harap kalian bisa paham dan mengerti apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk ke dalam materi baru. Namun sebelum itu kita akan melihat terlebih dahulu hasil video yang telah kalian kerjakan, yang telah kalian buat ya. Nah, jadi Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.